Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Prisma. Bersama saya Thoib Eman Hako dan kawan saya Muhammad Rafa Abimanyu. Sip. Dan narasumber kita, Babang Ustadz, perkenalkan dulu Bang, siapa namanya? Namanya Torik Amir Hafiz. Biasa dipanggil Torik, bisa Amir, bisa Hafiz. Oke. Yang enak siapa manggilan nih? Abang aja? Iya, Ya udah, oke. Oke, sebelum berlanjut ke acara inti, ini punya ini nih Bang nih. Sunnah Rasul nih Bang nih, minyak wangi Bang. Jadi kalau dikasih nggak boleh ditolak nih. Boleh bang. Ini asli dari Arab ini, nggak bohong Wangi nih. dong nih. Wangi. Nah kan jadi ruangan jadi wangi gitu. Oke, lanjut. Nih saudara Manyu, kita ngapain di sini nih kira-kira nih? Kita ingin ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Soalnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita buat seputar Ramadan. Oke. Kira-kira ngobrol perkara apa nih? Seputar Ramadan apa gimana? Seputar Ramadan atau seputar puasa? Sama aja kali ya. Oke. Boleh. Ustadz siap menjawab, Bang Ustadz? Insyaallah. Oke, siap nih Ustadznya. Lulusan ini kampusnya pokoknya the best, benar. Boleh Bang Manyu, silakan ditanya. Oke. Ustadz, nih ada yang bertanya, apakah benar kalau kita pacaran, pahala puasa kita akan sia-sia? Gimana tanggapan Ustadz? Nah, gimana tuh Ustadz? Mohon dijawab Ustadz ya. Pertama, kita harus tahu dulu pacaran itu hukumnya kayak gimana, ya nggak? Iya benar. Nggak usah di Ramadan, di biasa aja, di bulan selain Ramadan, pacaran tuh nggak boleh, haram. Bener nggak? Bener jamaah? Iya. Bener kawan-kawan? Bener. Apalagi di bulan Ramadan gitu. Jadi sudah jelas yang di selain bulan Ramadan aja nggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Kalau bilang sia-sia, bukan cuma sia-sia, plus dia dapat dosa gitu. Ya cukup bang ya. Tapi membatalkan puasa gak Ustadz? Kalau membatalkan atau tidaknya tergantung Oh gitu. pacarannya kayak gimana dulu. Iya. Ya itu antum semua paham lah ya. Belum ada pacaran Bang. Oh alhamdulillah. Ada lagi? Boleh ada lagi Bang? Ada lagi boleh. Nih, ada pertanyaan masuk dari kawan-kawan kita nih. Ya, katanya gini Bang nih. Kalau sedang perjalanan jauh, jaraknya sama dengan jarak yang diharuskan jamak atau qashar, kira-kira wajib puasa apa enggak? Mungkin yang jaraknya tuh sekitar 80 kilo lebih Bang ya. Kan boleh qashar tuh. Nah, kira-kira wajib puasa apa enggak tuh? Puasa Ramadan ya, bukan puasa sunnah. Ya, baik Bung Toyib ya. Dia lagi di bulan Ramadan terus dia bersafar lebih dari 80 atau boleh untuk mengqashar. Jawabannya boleh puasa, boleh juga enggak. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala itu kasih kita keringanan. Ya, kasih rukhsah. Rukhsahnya yaitu kalau sedang berpergian, mau dia baik naik onta, mau dia naik mobil, naik motor, bahkan naik pesawat. Kalau sudah lewat dari 83 kilo atau sudah boleh untuk mengqashar sholat, maka di situ ada rukhsah atau ada kebolehan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau rukhsahnya ini dipakai, diambil, digunakan oleh para hambanya. Jadi kalau sudah lewat 83 kilo, boleh dia untuk tidak berpuasa. Cuman ingat, kalau sudah dia nggak berpuasa, wajib diganti di bulan selanjutnya. Berarti Kayak gitu. harus tetap dikodok Bang ya. Harus tetap dikodok seperti itu, Bung. Iya. Ada lagi, Bang? Mungkin dari saudara Manyu. Ya, ini Ada ada nih. pertanyaan lagi dari teman-teman kita. Pertanyaannya, apakah sah jika sholat tidak melafalkan niat atau usoli? Niat usoli. Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini ada beberapa bagian ternyata, Bang. Sebagaimana yang pernah saya baca. Jadi tergantung sholatnya. Dalam niat itu ada beberapa hal yang harus kita niatkan atau kita nggak lafaz ya, diniatkan dalam hati. Karena niat adanya di mana? Adanya di dalam hati, benar? Boleh melafazkan, lafaz ini hitungnya sunnah, boleh dianjurkan, tapi tetap niat harus ada dalam hati.
Ini tergantung, entah ini sholatnya pertama sholatnya fardu atau sunnah mutlak. Sholatnya dilihat. Kalau sholatnya sholat fardu maka dia wajib tiga. Wajib tiga. Pertama apa? Pertama niat atau usoli, ya. Niat atau usoli. Kedua ta'yin. Ta'yin itu dalam hatinya ngasih tahu atau dalam hatinya itu ngucapin saya bakal sholat ini. Ta'yin. Dilihat. Misalnya sholat zuhur, usolli zuhro atau usolli fardo zuhri, kayak gitu. Usolli fardo zuhri. Pertama ada niat, terus ada atau usollinya ya. Kedua ada ta'yin sholat apa. Ketiga ada fardiyah. Fardiyah. Jadi harus kita omong kalau ini fardu. Jadi cukup bagi kita semua kawan-kawan kalau mau berniat dalam sholat cukup ngomongnya begini atau dalam hati diniatkan usolli fardo zuhri, udah cukup. Dan itu rukunnya. Kalau enggak malah justru enggak sah. Enggak ada usollinya langsung fardo zuhri, enggak sah. Tapi usolli fardo zuhri kayak gitu. Mau arba rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi taala, nah itu di luar dari itu. Jadi kalau enggak pakai aduh maaf sendawa Bang masih makan. Iya, sama. Tadi mie Aceh enak banget. Iya. Jadi kalau dia mana tadi itu? Ya kalau dia nggak ngucapin arba rokaatin, rokaatnya nggak disebut, lillahi ta'alanya nggak disebut, adaan atau makmuman segala macam, adaan atau kodoan yang nggak disebut, itu tetap sah. Itu untuk sholat apa? Untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah beda. Sholat sunnah kan terbagi dua, ya nggak? Jadi ada yang mutlak, ada yang nggak mutlak atau yang Allah sabab, punya sebabnya seperti sholat duha, sholat apa lagi? Tahajud. Maka apa yang diwajibkan? Di situ diwajibkan hanya usollinya, yang kedua sama ta'yinnya, sholat apa dia. Jadi cukup misalnya sholat duha dia cuma ngomong usolli duha, boleh. Ya. Boleh lagi ditambahkan usolli sunnata duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi taala, ya, kayak gitu. Tapi yang penting apa? Dua kalau dalam sunnah. Kalau sunnah mutlak hanya cukup satu, yaitu apa? Usollinya, niatnya. Usolli langsung sholat Allahu Akbar, ini boleh kayak gitu. Jadi ada tiga, yang fardu, yang sunnah yang sebab atau yang punya sebabnya seperti duha, tahajud, apalagi hajat dan segala macamnya, dan terakhir sholat mutlak kayak gitu Bang Toyib. Ada lagi? Tapi itu harus dilafazkan atau dalam niat saja? Nah tadi sudah kita bahas. Jadi cukup atau yang dinamakan niat itu adanya dalam hati. Niat itu ada dalam hati, bukan dalam ucapan. Kayak gitu. Cuman terkadang apa yang ada di hati ini terucap oleh lisan kita kayak gitu. Oke. Ada lagi Bang? Ada lagi Bang. Wah banyak banget ternyata Bang ya. Iya. Oke gitu, jadi kawan-kawan tahu ya. Itu jadi apakah sah jika sholat tidak melafalkan niat? Sah aja, penting niatnya di dalam hati, nggak harus lewat mulut. Nah gitu Pak, kawan-kawan jadi nambah ilmunya nih, mantap. Oke sekarang ada lagi nih Bang, apa hukum gibah pas puasa? Lagi puasa dia gibahin, misalnya aneh sama Manyu gibahin Ustadz. Tuh gimana tuh hukum itu Bang? Hukumnya kalau aneh digibahin ya aneh marah lah. Ngajak ribut. Oke, hukum gibah. Kita harus tahu dulu hukum gibah tuh kayak gimana. Kayak tadi ya kan, kayak di awal. Gibah tuh hukumnya gimana? Gibah itu haram, gak boleh. Ya, ada dalam Al-Qur'an seperti sebagaimana kamu memakan daging saudaramu sendiri, gak boleh gibah. Yang di luar Ramadan aja gak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Tetapi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, tetapi juga membatalkan pahala puasa. Jadi kalau dia gibah waktu dia puasa Ramadan, dia nggak perlu tuh dia qada lagi nanti di bulan-bulan selanjutnya. Tapi pahalanya nggak ada, sia-sia dia, sia-sia berkurang. Semoga kita dijauhkan dari gibah ya, amin. Ada lagi nggak Bang? Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Yang terakhir. Teman-teman kita ini, bagaimana hukum berkumur ketika berwudu pada bulan puasa? Berkumur saat berwudu. Iya. Pertama, kumur ini haram, tahu nggak? Kumur ini haram. Kok bisa haram Bang? Iya, kalau berkumurnya di restoran masakan Padang.
Habis makan ayam bakar kumur, itu nggak boleh. Ya. Oke, bercanda. Ya, jadi kumur ini kalau menurut kitab yang pernah saya baca itu fikih praktis karangan Buya Yahya. Kumur dalam wudu ya, dalam wudu ini disunahkan. Kumurnya itu sunnah. Kalau tertelan karena ini sunnah maka tidak mengapa. Beda dengan kumur yang lain seperti itu. Berkumurnya juga dilihat. Berkumurnya pakai air suci, bukan air kopi atau air teh. Beda, air es krim, es buah. Ya, bukan nggak boleh, makruh. Makruh. Kalau kita berkumurnya saat wudhu karena kita wudhu dan di situ ada berkumur, bener kan? Di wudhu itu ada sunnah berkumur, maka boleh atau disunahkan untuk berkumur kayak gitu. Cuman di sana ternyata banyak pendapat-pendapat ulama lain. Teman saya jawab sebagaimana saya pernah membaca di bukunya Buya Yahya, fikih praktis puasa atau Ramadan kayak gitu. Jadi berkumur dengan air yang suci atau air yang bening, air biasa lah ya, air yang dipakai buat berwudu plus kalau bisa jangan sampai ketelan. Kalaupun tertelan sedikit itu tidak mengapa kayak gitu. Ada lagi bang? Cukup kali bang. Ya mungkin segitu dulu kali bang Ustadz. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di lain waktu kita tanyakan lagi di kesempatan yang akan datang. Ya. Mungkin makasih banyak nih Bang Ustadz udah nyampein ilmunya banyak banget ke kita nih. Enggak, cuma dikit. Banyak perasaan dah tadi berapa menit itu? Banyak banget iya. Ya, makasih banyak banget semoga bermanfaat. Nah, teman-teman juga jadi tahu kan tuh apa hukumnya. Ya, ntar teman-teman kalau ada pertanyaan lagi silakan langsung ditanyakan saja di kolom komentar di bawah ini, oke? Ya. Segitu dulu kali ya? Ya, cukup ya. Ya cukup. Ya, sekian dari kami Bincang Prisma. Terima kasih buat Ustadz, Bang Torik, dan terima kasih juga buat Saudara Manyu. Sama-sama. Ya. Saudara Toyib. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.